Bangunan ini berdiri sebelum kota-kota besar lahir, sebelum kerajaan-kerajaan megah berdiri, dan hingga hari ini miliaran manusia menghadap ke arahnya setiap hari. Inilah kisah Ka'bah, rumah ibadah tertua di bumi menurut tradisi Islam. Oke, sekarang simak sejenak deh cerita singkat tentang sejarah Ka'bah. Ka'bah bukan sekedar bangunan batu di tengah gurun. Ia diyakini sebagai rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia. Dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lokasinya dahulu hanyalah lembah tandus tanpa kehidupan. Dari tempat sunyi itu, lahirlah kota suci Mekah yang kini menjadi pusat spiritual dunia Islam. Bayangkan sebuah lembah tandus di tengah jazirah Arab ribuan tahun lalu. Tidak ada pepohonan rindang, tidak ada sungai, bahkan hampir tidak ada tanda kehidupan manusia. Hanya hamparan pasir, bebatuan, dan panas matahari yang menyengat. Di tempat yang tampaknya tidak memiliki arti apapun bagi dunia saat itu, justru disitulah sejarah besar akan dimulai. Menurut tradisi Islam, kisah Ka'bah berawal jauh sebelum Nabi Ibrahim datang. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa tempat tersebut sudah disucikan sejak masa Nabi Adam. Namun, bangunan Ka'bah yang kita kenal sekarang berkaitan erat dengan Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Kisahnya dimulai ketika Nabi Ibrahim menerima perintah yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia diminta membawa istrinya, Hajar, dan bayi mereka, Ismail, ke sebuah lembah tandus di Mekah, tempat yang saat itu bahkan belum menjadi kota. Bayangkan perasaan seorang ayah meninggalkan keluarganya di tempat tanpa air dan tanpa manusia lain. Namun Nabi Ibrahim percaya bahwa perintah Allah selalu memiliki hikmah. Setelah menempatkan Hajar dan Ismail di sana, Nabi Ibrahim berdoa. Ia memohon agar tempat itu kelak menjadi negeri yang aman dan diberkahi, serta agar banyak manusia yang datang dari berbagai penjuru dunia. Ketika persediaan makanan dan air mulai habis, Hajar berlari mencari pertolongan. Ia berlari di antara dua bukit, Syafa dan Marwah, sebanyak 7 kali. Usaha seorang ibu demi anaknya itu menjadi simbol ketabahan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di tengah keputusasaan itu, mukjizat pun terjadi. Air memancar dari tanah di dekat kaki bayi Ismail. Itulah mata air Zam-Zam yang hingga kini masih mengalir dan diminum jutaan orang setiap tahun. Air Zam-Zam menarik perhatian kabilah-kabilah Arab yang lewat di daerah tersebut. Mereka kemudian menetap di sana dan perlahan-lahan lembah tandus itu berubah menjadi pemukiman. Inilah awal mula kota Mekah. Tahun demi tahun berlalu. Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan taat. Suatu hari, Nabi Ibrahim kembali ke Mekah dan menerima perintah besar lainnya, membangun sebuah rumah ibadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah awal pembangunan Ka'bah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bekerja bersama. Mereka mengangkat batu, menyusun dinding, dan membangun fondasi. Tidak ada alat berat, tidak ada teknologi modern, hanya kekuatan iman dan kerja keras. Al-Quran menggambarkan momen itu dengan sangat indah. Ketika keduanya berdoa agar amal mereka diterima dan keturunan mereka menjadi umat yang taat. Ka'bah dibangun berbentuk kubus sederhana. Tidak megah seperti istana, tidak dihiasi emas. Tetapi justru kesederhanaannya menunjukkan tujuan utamanya sebagai tempat manusia mengingat penciptanya. Salah satu bagian penting Ka'bah adalah Hajar Aswad, batu hitam yang dipasang di salah satu sudutnya. Menurut tradisi Islam, batu ini berasal dari surga dan diberikan kepada Nabi Ibrahim sebagai penanda awal tawaf. Setelah pembangunan selesai,
Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyeru manusia agar datang berhaji ke sana. Mungkin terdengar mustahil. Bagaimana mungkin suara seorang manusia di tengah gurun bisa menjangkau dunia? Namun dalam keyakinan Islam, seruan itu didengar oleh jiwa manusia di seluruh generasi. Dan hingga hari ini, jutaan orang datang setiap tahun memenuhi panggilan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Ka'bah mengalami berbagai peristiwa sejarah. Generasi demi generasi berlalu, bangsa Arab berkembang. Namun perlahan-lahan, ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim mulai dilupakan. Ka'bah yang awalnya dibangun untuk menyembah satu Tuhan justru dipenuhi oleh berhala. Ratusan patung ditempatkan di sekelilingnya oleh masyarakat Arab pra-Islam. Meski begitu, Ka'bah tetaplah dihormati sebagai tempat suci. Orang-orang tetap melakukan tawaf, walaupun dengan cara yang telah berubah dari ajaran aslinya. Beberapa kali Ka'bah mengalami kerusakan akibat banjir dan konflik, sehingga harus direnovasi. Salah satu renovasi yang terkenal terjadi ketika Nabi Muhammad masih muda, sebelum diangkat menjadi seorang nabi. Pada saat itu, terjadi perselisihan antar kabilah tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad. Perselisihan hampir berubah menjadi perang. Namun Nabi Muhammad memberikan solusi bijak. Batu itu diletakkan di atas kain dan semua pemimpin kabilah mengangkatnya bersama. Kemudian, beliau sendiri menempatkannya di posisi semula. Peristiwa ini menunjukkan kebijaksanaan beliau bahkan sebelum kenabian. Beberapa tahun kemudian, Nabi Muhammad menerima wahyu dan mulai menyebarkan Islam. Namun, masyarakat Mekah menentang keras ajaran tauhid tersebut. Setelah berbagai macam perjuangan dan peristiwa besar, akhirnya Nabi Muhammad kembali ke Mekah dalam peristiwa Fathu Makkah. Salah satu tindakan pertama beliau adalah membersihkan Ka'bah dari berhala. Patung-patung dihancurkan dan Ka'bah kembali menjadi pusat ibadah kepada satu Tuhan. Sejak saat itu, Ka'bah menjadi kiblat umat Islam di seluruh dunia. Setiap hari, miliaran muslim menghadap ke arah yang sama ketika sholat, tidak peduli di mana mereka berada. Ka'bah juga menjadi pusat ibadah haji dan umroh. Setiap tahun, jutaan orang mengenakan pakaian ihram yang sederhana, tanpa perbedaan status sosial, tanpa simbol kekayaan. Semua setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunan Ka'bah sendiri telah mengalami beberapa renovasi sepanjang sejarah Islam, mulai dari masa sahabat, dinasti Umayyah, Abbasiyah, hingga renovasi modern oleh pemerintah Arab Saudi. Namun, bentuk dasarnya tetap dipertahankan sesuai tradisi. Penutup Ka'bah yang dikenal sebagai kiswah diganti setiap tahun. Kain hitam dengan bordir emas itu menjadi simbol kehormatan dan keindahan. Meskipun bangunannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan gedung modern, maknanya jauh melampaui ukuran fisiknya. Ka'bah adalah simbol persatuan, simbol tauhid, simbol perjalanan spiritual manusia menuju penciptanya. Dari lembah tandus tanpa kehidupan menjadi pusat spiritual miliaran manusia. Kisah Ka'bah adalah kisah tentang iman, pengorbanan, dan harapan. Dan hingga hari ini, seruan Nabi Ibrahim masih terus dijawab. Setiap langkah tawaf, setiap doa, setiap air mata di depan Ka'bah menjadi bukti bahwa sejarah yang dimulai ribuan tahun lalu masih hidup sampai sekarang. Ka'bah bukan hanya bangunan batu. Ia adalah arah hati bagi mereka yang percaya. Dan kisahnya akan terus hidup selama manusia masih mencari Tuhan, Sang Pencipta. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga pembahasan tentang sejarah Ka'bah
bisa menambah wawasan kita semua, sekaligus memperkuat rasa cinta dan penghormatan terhadap salah satu tempat paling suci dalam tradisi Islam. Dari masa Nabi Ibrahim hingga sekarang, Ka'bah bukan hanya bangunan, tetapi simbol persatuan umat muslim di seluruh dunia. Jika kalian mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.